sepenuhnya kepada Karam Ustaz Tarmizi. Pada Ustaz Tarmizi, kami silakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat ditambah daun nenas. Mari kita jaga salam kau dengan semangat agar semua hutang kita cepat lunas. Amin. Ini banyak hutang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat ditambah daun ubi. Mari kita jawab salam dengan semangat supaya kita capai naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat orang-orang yang kita cintai. Bangun tidur kita masih bisa melihat, tapi ada saudara kita bangun tidur gak bisa melihat, bahkan sampai sekarang gak bangun-bangun. Selain itu, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan kepada kita. Insya Allah Nabi Muhammad SAW merindukan kita mendapatkan syahadat di dunia, syahadat fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apakah Bapak Ibu sudah bahagia di dunia? Wah, masih berusaha. Baik, yang terhormat Bapak Kadis, Bapak Sekretaris, kemudian Bapak Ibu Kabid, dan juga ibu-ibu yang kami banggakan, karena memang posisi Bapak dan Ibu adalah posisi ladang amal yang luar biasa. Yang namanya sosial tentu banyak di sana, ya. Kita bisa menabungkan, ya, menabung ke bank alam semesta. Baik Bapak dan Ibu, nanti saya izin Pak mungkin juga melintas lewat ke sini, ke sana, ke mana-mana gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya boleh minta kita berdiri dulu. Oke, Ibu sudah berdiri? Sudah? Oh sudah. Kita cek dulu, kita pastikan dulu Pak, kita pastikan ya. Oke, Bapak dan Ibu, tangan kanannya coba ke atas, taruh di pundak temannya, di pundak. Oke, geser, boleh geser. Kecuali yang laki-laki dan perempuan itu terpisah. Nah, laki-laki dan perempuan, ya satu terpisah, satu terpisah. Satu terpisah Pak. Baik. Bapak dan Ibu yang tangan kanannya nempel di pundak, lakukan pemukulan kecil seperti ini. Oke, ikuti kata-kata saya. Wahai temanku, pagi ini kita berjanji mengikuti training ini dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, menghilangkan pikiran sementara tentang utang, kredit mobil, kredit rumah, kulkas, TV, handphone, dan lainnya. Oke. Ya, kemudian pindah, ya balik arah. Tangan kiri. Ikuti saya Bapak Ibu. Ikuti saya. Ya. Terima kasih temanku. Telah mengingatkanku. Aku berjanji. Pagi ini akan konsentrasi. Akan serius. Untuk mengikuti training ini dan melupakan persoalan di luar sana, baik itu hutang material maupun hutang budi. Terima kasih. Iya, silakan duduk kembali. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu, ya, saya minta pagi ini memberikan senyum terbaiknya kepada sahabat kiri dan kanannya. Silakan Bapak Ibu.
seandainya bendera Amerika, yang terbayang oleh kita bagaimana kebiasaan masyarakatnya? Bendera Amerika. Banyak bicara, banyak bekerja. Kalau Jepang? Sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau Indonesia? Salah. Indonesia lain disuruh dari negara juang. Seperti tadi diminta senyum malah tertawa. Oke, mudah-mudahan di kantor kita nggak ada Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita punya harapan baru, ya, punya semangat baru, dan pagi ini kita mulai dengan senam baru. Ya, senam apa Bapak Ibu? Senam baru. Ya, kalau kita di dinas sosial ini senjata ampuh kita apa Bapak Ibu? Senjata ampuh kita. Senyum, bicara, berarti lidah ya. Kita sepakati lidah. Oke. Kalau kita di motivator ini ada semacam pelatihan namanya senam lidah Bapak Ibu, supaya ngomongnya nggak salah-salah. Bapak Ibu pernah salah ngomong nggak? Seharusnya dipanggil abang tapi dipanggil uni misalkan. Panggil anak pertama yang dipanggil anak terakhir gitu. Nah, berarti jarang senam lidah. Pagi ini kita senam lidah karena lidah ini adalah senjata kita di dinas sosial. Sepakat Bapak Ibu? Ya, baik. Teknik senam lidah, pertama lidahnya digeser ke langit-langit, oke, ke atas. Bapak dan Ibu, hasil penelitian saraf yang ada di langit-langit ini sangat banyak Bapak Ibu. Saking hebatnya ya langit-langit ini, kalau kena bisa pun diambil ini air liurnya di atas langit-langit ditempelkan. Kalau kena bisa, itu bisa beda. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau seandainya lidah kita salah kontrol, ya, silakan Bapak Ibu ke langit-langit 1, 2, 3. Oke, bawa ke kanan, kiri. Oke, kemudian lontarkan katakan Oke, alhamdulillah bisa semua sebut R ya. Ada beberapa orang ya sudah makan lidah kambing pun nggak bisa sebut R, tapi kita alhamdulillah normal. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ya, senyum itu juga senam yang terbaru yang harus kita mulai saat ini. Banyak senyum. Karena begini Bapak Ibu, ada hasil penelitian, ya, makanan yang dibeli sama, kemudian dibeli satu mangkok, kemudian dibagi dua. Yang satu makanan ini Bapak Ibu sering dikasih senyum kata-kata baik, kemudian satu lagi tidak senyum, kemudian dilontarkan kata-kata yang jelek. Ternyata yang cepat basi itu yang mana Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu kalau jangan senyum sama teman Bapak Ibu di kantor, maka teman Bapak Ibu itu cepat basi. Makanya harus banyak senyum. Siap Bapak Ibu? Nah, sekarang saya minta satu kali lagi senyum terbaik buat teman Bapak dan Ibu, kiri dan kanan. 1, 2, 3. Mau dari Oke Bapak Ibu, ini langkah pertama ya senam kita. Pertama adalah menggerakkan jempol. Ya, jempol kita gerakkan, kita putarkan jempol. Ini bridging Bapak Ibu ya. Oke, untuk menyeimbangkan kotak kanan kotak kiri. Oke, kemudian telunjuk diputar. Oke. Kemudian tengah diputar. Oke. Kemudian yang paling mudah jari manis. Paling mudah jari manis. Oke. Kemudian terakhir, oke, coba latihan dulu Bapak Ibu latihan. Nanti kita baring dengan musik. Ingat sambil senam tetap senyum ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya latihan. Ya Bapak. Oke, sudah Bapak Ibu latihannya? Oke, sudah. Sambil senyum, kemudian karena ada mungkin bantal kita itu yang ketinggian Bapak Ibu ya, jadi pundaknya juga ditarik ke atas. Oke. Sambil mutar nanti ya, sambil mutar jarinya, pundaknya juga. Oke.
Sambil senyum, sambil senyum. Oke, ganti. Oke, dicap sedikit. Oke. Sambil senyum. Oke, manis, dari manis. Oke. Oke, Pak, mantap, Pak. Oke Bapak Ibu, berbagai macam keadaan muncul ya. Ada yang bingung tangan, nggak ketemu kupingnya. Ada yang sama-sama cari hidung, tangannya numpuk cari hidung. Pertanyaannya Bapak Ibu, tangan ini sudah berapa lama sama kita? Seumur hidup. Begitu lahir, tangan sudah ada ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa tangan ini susah kita atur? Kurang konsentrasi, nah. Tidak terbiasa. Apalagi Bapak Ibu? Sama tangan itu ada. Mada tangan. Mada. Sudah dikasih instruksi, tidak paham tadi ya. Dan nampak contohnya. Oke, mada tangan. Apalagi Bapak Ibu? Tidak sedang dengan pikiran. Bapak Ibu, ini sebenarnya problem kita di kantor. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang ketika atasan kita memberikan instruksi, kita itu tidak siap menjadi pendengar yang terbaik, tapi malah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan, mencari-cari alasan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Begitu ada instruksi yang diberikan, kita malah siap-siap mencari kata-kata. Pertama pembelaan diri, yang kedua mencari-cari alasan yang lain. Makanya tidak masuk Bapak Ibu. Oke, tapi saya lihat dari wajah Bapak dan Ibu ini memang luar biasa, manut. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Mantap. Ya. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melihat ya, dan kita cari sahabat. Bapak dan Ibu mungkin punya banyak teman tapi tidak punya banyak sahabat. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari sahabat. Siap Bapak Ibu? Ya silakan. Mau berdiri, ya, mau berdiri mau apa, cari sahabat baru. Ya, kalau teman saya yakin udah kenal semua nih, tapi sahabat. Yang sahabat itu bagaimana? Hafal tanggal lahirnya. Itu sahabat. Ya Rasulullah itu dia tahu, begitu ada jejak kaki di padang pasir dia tahu Rasulullah. Nah, ini Sayyidina Ali tahu, begitu Rasulullah dengan sahabatnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan berdiri, boleh berdiri, boleh. Tanya, tanggal lahirnya apa macam-macam.
Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, adakah yang Bapak dan Ibu punya sahabat 5 orang yang ada di sini? 5 orang saja. Ada? Ada? Yang punya 3? Ya. Atau punya 1 sahabat saja? Tujuannya adalah untuk membela apabila ada laporan yang aneh-aneh gitu, membela di atasan gitu. Ada 1 orang sahabat yang siap maju. 1 ada, 1 ada, Ibu ada? Ada. Oke, tepuk tangan Ibu, kita ada 1 sahabat. Saya berdiri Bu, saya berdiri. Silakan Bu, ya tepuk tangan ya, silakan Bu. Oke, silakan. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu ya. Silakan. Iya. Silakan Ibu berdiri. Ya, silakan Bu. Ya, semua yang siap, maka semuanya makanya Bu. Oke. Ya. Laki-laki Bu ya. Oh ya, enggak apa-apa. Bapak. Ya, kita perlu dalami ya ini sahabat yang seperti apa gitu. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu ceritakan bagaimana dengan panggilnya Pak Rizal Pak ya? Pak Pen, bagaimana persahabatan dengan Pak Pen? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin Pak Kadis, Pak Sekretaris, Bapak Ibu David, kau semua. Perkenalkan ini Pak Rizal. Memang kami bergaul mungkin sejak kecil ya Pak Rizal ya, sejak tamat SMP. Nah, jadi kebetulan kami satu sekolah dan ya kalau ada karena kita sekolahnya di luar daerah di Lualung dekat sih, tapi kan di luar Kabupaten Datar. Pertama kali kenal di Lualung bersama Rizal ini Pak. Jadi ya kata orang pada preman seperti ini gitu ya, banyak negatif yang disampaikan dan kebetulan itu kita alami dan yang melindungi kita ya Pak Rizal waktu itu. Kalau kita ada diganggu sama kawan-kawan yang usil, kami melindunginya dekat, duduknya dekat Pak Rizal. Jadi orang tahu, dan kebetulan juga kita kerja waktu itu saya di dinas di Kabupaten Solo dan orang tahunya Pak Rizal berarti dia tahu dengan saya langsung itu barangkali itu Pak satu. Apakah mungkin Wih berubah menjadi permadani? Iya. Tanya Nabila dulu ya. Tanya Nabila. Sah. Apakah mungkin Wih berubah menjadi permadani? Jadi ini pengumuman Bapak Ibu, hati-hati dengan ibu kita karena ada yang melindungi. Iya. Coba. Kalau Bapak dilindungi juga Pak? Ya rahasianya Sama-sama. Oh saya dilindungi. Kalau ini itu berhak Bapak dan Ibu pagi ini mendapatkan buku terbaik saya. Thank you. Terima kasih. kehilangan kata-kata. Guys, foto guys. Guys, Tapi mati tunggu. Momen habis. guys. Guys. Hitungnya aja. Alah. Terima kasih. Silakan kembali ke depan. Iya, luar biasa. Ternyata memang sahabat itu sangat penting, ya. Karena apa Bapak Ibu? Motivasi kerja itu menurun karena tidak ada tempat berbagi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang ada yang curhatnya ke rumput yang bergoyang, gitu. Atau curhat ke tempat yang salah. Gitu. Ini jadi problem. Oke? Makanya pekerjaannya sedikit, tapi bawaannya lelah karena banyak beban-beban masa lalu.
biarlah masalah. Kayaknya masalah itu suram juga ya. Oh enggak. Bocoran tahu. Masalah. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita dilahirkan ke atas dunia ini dengan mempunyai potensi yang luar biasa, dikembangkan oleh orang tua kita, dikembangkan oleh guru-guru kita. Kemudian Bapak Ibu yang berjalan kehidupan kita dan pendidikan kita, pengalaman-pengalaman kita, ini kita masukkan dalam otak kita Bapak Ibu. Diterima otak kita long term memory, ya, langsung masuk ke memori jangka panjang kita Bapak Ibu. Itulah menjadi kenangan dalam hidup kita. Kalau ada kenang yang pahit, maka itu menjadi trauma traumatik dalam kehidupan kita. Begitu banyak pahit dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa membuka bloknya, maka inilah wajah kita tampangnya itu Bapak Ibu kusam, tidak semangat. Orang tertawa kita cemburu, orang cemburu kita tertawa. Ini masalah. Disuruhkan untuk merapikan sesuatu, nggak rapi-rapi juga. Merapikan pekerjaan nggak rapi-rapi juga. Maka seperti ini Bapak Ibu, perlu dihilangkan trauma-trauma masa lalu. Siapa Bapak Ibu? Apalagi yang sudah kita tegur nggak senyum-senyum, itu masa lalunya sangat pahit sekali Bapak. Kita yakin begitu kita kasih air teh, ini teh atau kopi Bu? Air putih. Kita kasih air teh, bikin gula 3 sendok, dia minum, kita suruh dia mengingat masa lalunya, itu rasanya teh pasti pahit. Bayangkan Bapak Ibu. Ada orang datang kerja dengan banyak masalah, ribuan masa lalu yang pahit, tambah lagi permasalahan di kantor, maka motivasi dirinya untuk bekerja akan hilang. Bawaannya bagaimana Bapak Ibu? Setiap ditanya apa kabarnya Bu? Mengeluh terus, malu coba. Anak kuliahku tuh PT kurang ini segala macam, mengeluh terus, ini bawaan. Nah orang seperti ini akan rentan Bapak Ibu kena penyakit namanya asam lambung. Ada juga bagian dari saudara kita barangkali begitu pekerjaannya banyak menumpuk, dia semangat dan happy. Nah inilah yang akan membuat peningkatan hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya meningkat Bapak. Akhirnya apa? Ketahan tubuhnya bagus, pekerjaannya selesai. Yang masalah itu pekerjaan nggak selesai, banyak mengeluh, pekerjaannya nggak dilanjutkan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tantangan karir, nanti kita akan bahas. Oke Bapak Ibu, ini kondisi SDM di era digital. Pertama kuman, apa Bapak Ibu? Ya, kuman. Ini penyakitnya luar biasa. Kalau kena kuman itu bagaimana Bapak Ibu? Gatal-gatal kan? Ya, banyak sekarang orang di luar sana kena penyakit kuman. Apa itu kuman Bapak Ibu? Kurang mandiri. Tugas yang harus dia selesaikan sendiri, dan dia harus mencari banyak teman untuk menyelesaikan Bapak Ibu. Kalau enggak selesai. Setiap ditanya, lah siap, mana? Tinggal mengaluan dulu lagi. Artinya masih di komputer gitu. Tinggal mengaluan dulu, Pak lah siap. Tinggal mengaluan. Oke. Kemudian kudis, kurang disiplin. Bapak dan Ibu, tapi kita melihat alhamdulillah ya. Kita lihat kedatangan Bapak dan Ibu ini luar biasa ya. Tepat waktu, disiplin. Tapi di pekerjaan ini juga harus dibudayakan Bapak Ibu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kurang rapi. Rambut, kuku, ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kukunya udah rapi ya Bu ya. Tapi agak panjang dikit nggak apa-apa. Iya, ada telunjuk yang belum kayak. Telunjuk itu mungkin ada fungsinya, nggak apa-apa. Ya silakan berdiri ke depan Ibu. Cepat dulu, iya. Cepat silakan. Dapat buku. Ya. Bukunya bagus. Ini trennya luar biasa Bapak. Yang bukunya panjang udah hadiah. Betul, bukunya panjang. Oke, kurang. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kerapian ini juga kita membantu sebenarnya cara pandang saudara-saudara kita, sahabat kita. Kalau kita rapi, saudara kita juga ada pengaruh terhadap kinerjanya, benar nggak Bapak Ibu? Tapi mencari orang kusut pikirannya, pekerjaannya juga kusut. Makanya Bapak Ibu bantu saudara kita dengan kerapian kita. Siap Bapak Ibu? Siap. Kemudian TBC. Bahunya nanya. Pernah kena TBC Bapak Ibu?
TBC di sini adalah banyak ASN, banyak guru dan banyak sekali ya kawan-kawan itu tidak bisa komputer. Tidak bisa komputer. Tidak bisa. Ya. Bagaimana juga dia bisa keluar sementara kontrol P saja tidak bisa. Nggak keluar loh hasil kurang. Ditanya Pak Gadis, mana Bu yang patah yang lampu sudah mengintik? Anu keluar ya Pak. Karena tidak bisa kontrol P. Oke, ini bahaya. Mudah-mudahan di sini tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Karena kita lihat di sini banyak tenaga muda, pasti dia banyak ilmu, banyak pengalaman, kreativitasnya luar biasa. Oke, siap Bapak Ibu? Ya. Kayaknya di pertengahan training ini kita bikin peraturan baru. Siapa yang main handphone, nelpon, kita jadikan handphonenya door prize. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Oke, ini sudah sepakat ya, oke. Karena saya sudah melakukan 3 door prize, nanti ada handphone yang lagi bising, main-main, nelpon, kita jadikan door prize. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ginjal. Wah, ini penyakit yang luar biasa ini, ginjal. Kalau ginjal itu kan nggak betah dulu lama ya Bu ya. Duduk sebentar udah terasa panas punggung ginjal. Siapa Bapak Ibu sudah kena gejala di sini? Jadi nggak betah di kantor. Gaji nihil, jarang masuk dan leleh. Gajinya sudah dipotong semua Bapak Ibu, buat di rumah, buat mobil, ya akhirnya. Jadi dan nihil gajinya. Akhirnya semangat kerjanya udah nggak ada lagi Pak. Oke. Masukkan terus sebentar ke pinggalan nih jelas. Baikkan luar kakaknya. Ya. Mudah-mudahan ada. Ya. Pak Ben gimana? Aman ginjalnya Pak Ben? Aman ya. Asam urat nggak kena? Aman. Aman. Tapi kita ragu juga dengan cara duduknya gitu. Apakah ginjal masih aman? Tapi kita tanyakan dulu sama ibu kita. Ya, gimana Bu? Pak Ben ginjalnya masih aman Bu ya? Aman, alhamdulillah. Karena sudah dicek Ibu ya. Oke, mantap. Oh, betul. Oke, Bapak Ibu. Kemudian asma. Asal masuk, iya luar biasa, asal masuk. Jadi ada di antara kita yang kena asma. Asal masuk. Tidak boleh minta-minta. Kalau dikasih boleh, tapi nggak boleh minta-minta. Oke, sabar ya Bu ya. Ada masanya. Oke, asal masuk. Adakah Bapak Ibu dan di sini yang asal masuk? Masuk kita di kantor jam berapa Bapak Ibu? Yang sering datang setengah 10? Oh enggak, alhamdulillah. Mungkin karena kadis baru kali ya. Kadis baru, semangat baru. Ya, di sini nggak ada. Alhamdulillah. Kalau Pak Ben kayaknya dari wajahnya datangnya jam setengah 7. Tapi ada juga yang setengah 8 masih di jalan. Udah nyampe Pak belum? Masih di jalan. Udah jam setengah 9 nggak tahu juga. Wajib ditanya Bapak Ibu apakah dia di jalan yang benar atau tidak. Wajib ditanya. Oke? Kemudian diare. Diare ini parah nih Bapak Ibu ya. Kalau kita pergi ke Aul Kuning kena diare, baru lepas mulas lagi, baru lepas mulas lagi. 100.000 dulu cepat habisnya Bapak Ibu. Apa ini diare? Diare. Dikit-dikit ada. Oke, diare. Dia Anda remehkan. Kenapa semangat kerjanya menurun? Karena sering kita remehkan Bapak Ibu. Ada yang harus dia keluarkan, energinya, pikirannya, walaupun sedikit menurut kita mungkin belum bermanfaat, tidak boleh kita remehkan. Itu bisa potensinya bisa menurut Bapak Ibu. Ya. Siap? Ibu kayaknya sering diremehkan enggak? Oh enggak? Enggak, alhamdulillah. Di kantor enggak pernah ya? Enggak di luar? Enggak juga. Alhamdulillah. Tepuk ibu kita ya. Luar biasa. Oke, kemudian bisul. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sering makan telur ayam beras itu rentan kena bisul Bapak Ibu. Apalagi saya teh talur. Bisul. Ibu pernah kena bisul waktu kuliah dulu? Sekali. Tidak sesekali. Oke, bisul. Apa itu bisul Bapak Ibu? Banyak di antara di luar sana tuh pegawai di luar sana banyak bisanya cuma usul bagaimana kantor kita ini yang terbaik, usul Pak Kadis kalau bisa gini-gini, habis itu dia yang melanggar. Bisanya cuma tapi di sini bantah. Oke Bapak Ibu,
ini 9 penyakit, mudah-mudahan ini terhindar dari kita lakukan pencegahannya, karena mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Oke Bapak Ibu, kemudian apa efeknya Bapak Ibu kalau seandainya SDM kita lemah atau SDM kita bermasalah Bapak Ibu? Apa efeknya? Pertama apa Bapak Ibu? Karir bagaimana? Terancam Bapak Ibu. Oke, mau Bapak Ibu karirnya terancam? Oh enggak, kayaknya menjadi satu orang yang lain mau kan? Oke, kemudian yang kedua Bapak Ibu, finansial bagaimana? Menurun. Karena ada juga ya di luar sana tunjangannya nggak terima. Kenapa? Karena prestasi kerjanya bermasalah, nggak terima tunjangan. Bapak alhamdulillah terima tunjangan Pak. Alhamdulillah lancar Pak ya. Lancar. Ibu lancar Bu tunjangannya? Adik, Ibu? Adik lancar tunjangannya? Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, apa permasalahannya Bapak Ibu? Meningkat. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau tunjangan kita bermasalah, pendapatan kita bermasalah, finansial bermasalah, itu masalah makin meningkat, benar kan? Ya, ini anak mau kuliah, ini mau masuk polisi, sementara finansial kurang. Ini bisa masalah-masalah yang lain Bapak Ibu. Ya, apalagi kita laki-laki ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, kita laki-laki ya. Ya. Nah, laki-laki ini Bapak Ibu, laki-laki termasuk juga saya, kalau kurang finansial, ya itu kawinkannya istri itu berbeda, tambah-tambah juga itu. Nah, jadi aduh, kecek buya gadang. Kalau seandainya istri bakal kanyanya, tidak perlu dibawa ke rumah sakit Pak. Lataan piti merah 50 lembar, itu kawin kanyang tadi langsung hilang. Wah pasien, panik dinginnya langsung normal. Itu tidak bisa dipungkiri Pak. 50 lembar. Jadi terima gaji ya Pak, di kaluan dari ATM, adalah tak lebih pintu itu suatu dah biar. Lah licin gua dah biar. Oke. Bapak dan Ibu, memang uang itu bukan segala-galanya, tapi untuk mendapatkan segala-galanya butuh. Dan memang kalau tidak ada uang itu orang tidak akan mati. Tapi banyak orang badannya mau terasa mati karena tidak ada. Makanya hati-hati Bapak. Oke. Kemudian Bapak Ibu, mari kita sama-sama konsep ubah diri kita. Sekarang kita batasi. Bagaimana konsep keikhlasan kita bekerja, bagaimana efektivitas uang dalam kehidupan kita, dan bagaimana feeling kita, mindset kita ini harus kita rubah Bapak Ibu. Ya. Jika susunannya terbalik, pola pikir kita terbalik, ini akan mempengaruhi kinerja Bapak Ibu. Ya. Buktinya apa? Masih ada aja zaman sekarang orang bekerja itu tanpa duit. Ya, saya selalu sampaikan Bapak Ibu. Ya, saya selalu sampaikan. Jika Bapak dan Ibu adalah ASN, bekerja dengan semangat, maaf gajinya berapa Pak? Totalnya berapa sekarang gajinya? 4 lebih. Ketika Bapak Ibu mendapatkan gaji 4 juta, tapi kinerja Bapak Ibu seperti gaji 2 juta, maka ini akan berpengaruh Bapak Ibu. Berpengaruh. Kemana pengaruhnya? Mungkin Bapak Ibu dapat anak yang bandel, istri yang susah diatur, ya enggak? Suami yang sering chat-chatan dengan wanita lain. Itu pengaruh, salah satu pengaruh. Dan banyak pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu punya gaji 4 juta, bekerja, semangat, ikhlas, seseolah gaji 15 juta, maka akan dapat keberkahan hidup Bapak Ibu. Suami punya perhatian, anak patuh. Ya Bapak Ibu, kita nyaman di rumah, nyaman makan di rumah. Ini imbasnya Bapak Ibu. Dan setiap doa kita, setiap ikhtiar kita, setiap apa yang kita berikan kepada orang, itu tidak akan pernah hilang Bapak Ibu. Dicatat oleh malaikat Allah, menyatu dengan energi alam kembali kepada diri kita dan itu keberkahan. Jika kita lakukan kejelekan, keburukan, negatif, maka juga tidak akan pernah hilang. Dicatat oleh malaikat Allah, menyatu dengan energi alam kembali ke dalam diri kita bentuk kesengsaraan hidup. Makanya kalau orang banyak mendapatkan kesengsaraan hidup ini Bapak Ibu, segeralah mendekatkan diri kepada Allah.
Makanya di buku yang kita tulis ini Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah mengalami itu semua Bapak Ibu. Maka muncullah buku ini. Saya sempat terluka-luka sampai ke kota Batam. Karena apa Bapak Ibu? Saya punya usaha travel, punya usaha di batu bara waktu itu, investasi di sana, kejar sana, kejar sini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ibadah saya tidak teratur. Sholat saya sering terlambat. Saya mengalami Bapak Ibu. Saya kejar dunia sampai kemana-mana, sampai Singapura, Malaysia. Saya tinggalkan keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, akhirnya saya menyadari. Akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang ada di Batam sana. Saya ada beberapa kesalahan. Pertama, saya bermain riba waktu itu. Saya ambil mobil kredit ini bermain riba. Akhirnya apa? Ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil semua. Jatuh bangkrut. Bapak dan Ibu. Kemudian barulah saya sadar. Akhirnya saya off-kan di Batam, saya ngajar, saya off-kan juga di sana, di kampus. Saya kembali ke Batu Sangkar bersama keluarga. Makanya saya baru sadar, ternyata uang itu tidak perlu dikejar-kejar. Sebelumnya saya buka ini gagal, saya buka ini gagal. Bahkan di samping kampus IAIN sekarang itu saya pernah buka sarapan pagi Bapak. Kemudian tutup, saya pindah lagi buka di Lubuk Lintang. Buka usaha ini gagal-gagal. Bahkan saya pernah menjadi distributor tanah datar ini TV kabel. Gagal semuanya Bapak. Ternyata saya baru sadari selama ini saya hanya mengejar. Maka saya rubah pola hidup saya. Tingkatkan ibadah, tingkatkan silaturahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, usaha saya belum buka, tapi orang sudah mulai pesan. Saya buka interior awalnya Pak, belum ada mesin, belum ada tukang, saya cuma promosi, kasih tahu, sudah ada yang pesan. Coba bayangkan Bapak Ibu, belum dibuka sudah ada yang pesan. Ternyata benar. Saya berharap buku ini Bapak Ibu yang dapat baca, insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya benar Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita membantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan memberikan perhatian kepada orang yang datang ke kantor kita, walaupun dia bukan saudara kita dekat, tapi jadilah dekat. Berikan yang terbaik, service excellent yang luar biasa. Senyum ikhlas. Kapan lu mau tidur nanti latihan terus senyum ikhlasnya Bapak Ibu. Mau tidur ambil cermin latihan senyum ikhlas. Kenapa? Ternyata the power of smile, senyum itu mempunyai makna yang luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap. Sekarang coba senyum lagi ya, kiri kanan. Sudah Bapak Ibu, kayaknya masih ada senyum yang agak ini ya. Kayaknya masih ada dendam ini ya. Oke, saya akan berdiri dulu Bapak Ibu ya. Kita habiskan dendam-dendamnya. Silakan. Saya akan berdiri dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, coba salaman cari pasangan laki-laki sama laki-laki ya, perempuan sama perempuan Bapak Ibu ya. Salaman, oke. Ya, kemudian berhadapan lurus ya, berhadapan lurus. Oke Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu berikan senyuman terbaik pagi ini. Oke, sudah. Setelah itu genggaman tangannya perlahan dilepas Bapak Ibu, perlahan dilepas. Oke, kemudian kasih jarak seperti ini, sekitar 20 cm kasih jarak. Oke, ya. Oke, baik, bagus Ibu. Ya, Bu, posisinya seperti ini. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu. Ya, sekarang pastikan teman Bapak dan Ibu mana yang A dan mana yang B. Ya, pastikan mana yang A, mana yang B. Oke. Yang A coba angkat tangan Bapak Ibu. Oke, yang B mana Bapak Ibu? Oke, siap. Baik, posisi tangan seperti tadi Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, apabila mendengar kata-kata senyum, maka tepuk yang dilakukan oleh yang A. Jadi A menepuk tangan B. Tugas yang B adalah mengelakkan tangannya. Tugas yang B mengelakkan tangannya supaya tidak kena tepuk. Ya, itu kalau seandainya kata-kata senyum. Oke, door press. Ya, terima kasih Pak.
Nah. Oke, lanjut Pak. Kemudian Bapak Ibu, ya, begitu saya katakan, ya, merangkul, ya apa Bapak Ibu? Maka yang B memukul tangan A, yang A harus. Oke, yang pertama apa? Senyum. Senyum yang A memukul, yang B mengelak. Rangkul B yang memukul apa? Siap Bapak Ibu, ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Bagi siapa yang kena pukul tangannya, maka inilah biasanya dia lelet. Ya? Oke, kita cek dulu. Dan siapa yang kena pukul tangannya, inilah dia yang memikirkan kredit. Nah, baik. Soal cerita. Pada suatu pagi, ada masyarakat, salah satu penerima PKH pergi ke kantor. Kemudian Ibu Elzieni menjawabnya salam dengan begitu ikhlas, dan semua belum pak, baru semua. Ya, dan semua yang ada dalam kantor juga senyum sejenak. Oke, lanjut. Kemudian tiba-tiba ibu ini dia menangis sejadi-jadinya karena menyampaikan permasalahan hidup yang sangat berat, dan Ibu Elzieni merangkulnya. Dan menyuruhnya duduk. Setelah ibu ini duduk dan dia terus menangis dan mengeluarkan air matanya dan sambil menceritakan bagaimana kondisi kehidupannya. Ternyata di akhir dia sudah curhat, menyampaikan semua keluhannya. Ibu Yat memberikan semangat spirit sehingga dia bisa tersenyum sedikit. Oke. Kemudian Ibu Elzi menyampaikan begitu pentingnya semangat hidup dan juga menjalankan perpisahan dengan ibu tadi, dan memberikan kata-kata semangat. Bu, kita adalah manusia yang dilahirkan dengan tangisan yang luar biasa. Namun dalam perjalanan kehidupan kita hendaknya lebih banyak senyum. Ya, lanjut. Kemudian menjelang perpisahan, Ibu Elzi merangkul dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Berimbang ya. Oke. Bapak dan Ibu yang mendapatkan atau kena tepuk 5 kali ada? Tidak ada. Nah, mana tahu ada ya? Mana tahu ada. Berarti masih tidur berarti. Yang mendapatkan kena tepuk 3 kali? 2 kali? Ada. Oke. Yang tidak, yang ada 1 kali kena 1 kali? 1 kali. Oh, oke. Yang tidak kena? Wih, luar biasa, subhanallah. Berarti memang konsentrasi kita ya dikatakan 85% ya. Full. Ya, nanti insyaallah. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita berharap memang konsentrasi kita ini jangan sampai buyar, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai buyar. Begitu konsentrasi kita buyar dalam bekerja, dalam beraktivitas, berarti pertanyaannya Bapak Ibu, energi manakah yang beredar dalam tubuh kita? Ya? Apakah energi positif atau energi negatif? Makanya Bapak Ibu, energi ini perlu kita set. Ya, pertama memang dimulai dari positif thinking. Bagaimana Bapak dan Ibu cara pandangnya, cara menyikapinya, ini perlu positif. Pernahkah Bapak Ibu melihat bagaimana kehebatan otak kita diciptakan oleh Allah dan sistem kerjanya luar biasa?
Begitu kita on-kan lampu, maka lampu akan nyala. Begitu kita off-kan, lampu akan. Maka salah satu sistem kerja otak kita sama dengan saklar lampu, Bapak. Begitu kita katakan I can, insya Allah bisa. Kenapa? Karena waktu itu energi listrik otak kita mengalir dan mencari solusinya supaya bisa. Begitu kita katakan cannot, maka energi listrik tadi tidak berjalan, terputus, maka benar-benar tidak bisa, Bapak Ibu. Makanya saya pernah latihan dasar militer, Bapak Ibu, waktu kampus dulu ada yang namanya resimen mahasiswa, tentara kampus. Bagaimanapun kondisi kita, ditanya sama komandan, siap, karena itu sugesti yang harus kita lakukan. Walaupun sudah lapar, Bapak Ibu, sudah capek, lelah, ditanya, bagaimana? Sudah lapar, jawabannya gimana, Bapak Ibu? Siap, belum. Siap, tidak. Sudah capek, siap, tidak. Karena itu sugesti bagi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saja Bapak Ibu mensugestikan diri Bapak dan Ibu lemas, banyak penyakit segala macam, maka itu yang terjadi. Tapi ada di antara kita punya penyakit, tapi kita punya sugesti yang positif, insya Allah penyakit kita tidak menghalangi aktivitas kita, Bapak Ibu. Yang bahaya sekali, Bapak Ibu, diperiksa oleh dokter, penyakit medis tidak ketemu, tapi keluarnya adalah asam lambung. Di rekam medisnya nggak ada. Berarti adalah kejiwaan, mindsetnya, Bapak Ibu. Oke, mari kita rubah, Bapak Ibu, cara pandang kita, melihat saudara-saudara kita. Saya boleh minta 2 orang ke depan, Bapak Ibu? Ya, adik boleh, adik ke depan. Adik, silakan. Abang, silakan ke depan, Abang. Ya, Abang, oke. Dibantu kursi, Abang, dibantu kursi. Oke. Karena memang adik kita tidak sanggup berdiri lama. Ya, buat Abang juga boleh kursinya? Ya. Oke. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak dan Ibu, teknik pertama kita minta untuk melakukan namanya teknik pembebasan emosi. Teknik apa, Bapak Ibu? Kalau saatnya Bapak Ibu pergi bekerja ke kantor, banyak masalah di rumah, bagaimana cara teknik pembebasan emosi sehingga tidak terbawa masalah dari rumah ke tempat kerja? Maka inilah teknik ampuhnya. Oke? Terus kedua, Pak. Hampir sama. Oke. Ya. Kita izinkan Bapak angkat sebentar, mungkin ada darurat atau macam-macam di luar, nanti Bapak masuk lagi. Dan handphonenya taruh di sana, Pak ya. Mana tuh darurat ya, Pak ya? Kita nggak tahu nih. Mana tuh darurat. Melahirkan anak itu. Oke. Teknik pembebasan emosi, ya, dimulai dengan istighfar. Bapak dan Ibu, the power of istighfar ini sifatnya ternyata memang menetralisir. Ya, pertama apa? Jin. Ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tekanan darah. Apalagi Bapak Ibu? Detak jantung. Istighfar, oke? Kemudian tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut secara perlahan. Oke? Ya. Buang melalui mulut. Jangan ke bawah, ini bahaya, pusing. Tarik lagi. Buang, oke. Abang hadirkan dalam pikiran dan perasaan Abang adalah masa lalu yang pahit. Contoh, ya, contoh. Kalau nggak ada yang berat, yang ringan aja dikumpulin nanti jadi masalah berat, ya. Contoh, pernah dulu mungkin waktu sekolah pengen sesuatu tapi nggak dapat, ya kan? Nah, dihadirkan itu, ya. Kemudian pernah menyukai sesuatu juga tapi nggak dapat, gitu. Dihadirkan, ya. Pernah ditolak? Oh enggak, diterima terus. Memang luar biasa, ya. Luar biasa. Apa yang diminta sama orang tuanya pernah ditolak, dikasih terus. Alhamdulillah, anak pertama. Oh iya. Saya anak paling kecil, itu nasib saya. Oke. Berarti tidak ada begitu berarti, ya.
Ya, adik, ibu adik. Ini ibu adik atau panggilnya adik saja? Putih. Nah, oke. Uni Putih. Ya. Adakah masa lalu yang pahit? Ada, oke. Oke. Kita nggak perlu tanya kenapa itu masa lalunya, nggak perlu. Oke. Berarti ibu adik ingat kembali masa lalu yang pahit itu dihadirkan di pikiran perasaannya. Abang bayangkan masa-masa indah yang pernah dilalui. Oke. Oke, baik, tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas. Ya, duduk santai, kakinya luruskan aja. Oke, tangan di atas paha. Oke, pejamkan matanya, dihadirkan dengan konsentrasi. Oke. Hadirkan, dihadirkan. Oke, terus dihadirkan dalam hitungan 3. Makin real dalam pikiran. Makin real dalam pikiran. Ya, lanjut. Oke. Ya. Oke. Saya minta bantuan sama ibu. Atas masalah ini dulu. Buat angka 1 sampai 10 sampai 100 gitu. Bu juga itu sama. Oke, terus dihadirkan, oke. Ya, dihadirkan kapan perlu menangis. Itu masalah yang sangat pahit. Kapan perlu menangis, perlu merasakan seluruh DNA juga beraktivitas dan merasakan yang masa lalu pahit yang pernah dialami. Ya, kapan perlu bahagia dan senang, karena merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang menghadirkan sifat terhadap kita di saat terkunci seperti ini. Oke, hadirkan ya, bagus. Ya, luar biasa. Oke. Siap, lanjut ya. Uni adik terus ya, hadirkan ya masalah yang pernah dialami. Oke ya, bagus. Kemudian saya hitung 1 sampai 5. Memang realnya itu 100 kali lipat dari yang sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sehingga memang merasa jiwa dan raganya berada di situasi tersebut. Oke, baik. Oke, bagus. Ya. Oke, baik. Ya, terus hadirkan dengan real. Ya, tarik nafas kembali. Tarik nafas, buang melalui mulut. Oke. Tarik nafas secara perlahan, dalam-dalam. Buang melalui mulut. Oke. Ya, oke. Baik, ya, karena waktu terbatas kita cukupkan dulu ya. Oke, baik. Ini kita acak. Oke. Abang ambil kertas ini ya. Tangan saya ambil 3 dengan perasaan bahagia. Oke. Ambil 3 dengan perasaan yang sedih. Oke. 3 ya. Oke, sekarang buka mata secara perlahan, silahkan dibuka. Oke, tolong dijumlahkan itu 50. Nah, tolong dibuka, dijumlahkan itu. Baik Bapak dan Ibu, kemudian kita saling belakangi ya, duduknya digeser. Oke. Kemudian Bang Ade, bisakah membayarkan, ini abang dan adik ya, bisakah membayarkan wajah Uni Ade? Bisa. Oke. Kemudian Uni bisa membayarkan wajah abang. Oke, bisa tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke. Nanti kan ada 3 ya. Kalau kita shoot itu ada 3 ya. Ada jempol, telunjuk, dan linking. Oke. Baik. Kalau saya nanti saya katakan angkat tangan ke atas, maka jangan banyak berpikir, tapi otomatis angkat tangan ke atas. Apakah telunjuk, linking, jangan banyak berpikir, langsung diangkat. Oke. Tarik nafas, tarik nafas.
Oke, diulangi, tarik nafas. Ya, bayangkan wajah masing-masing. Ya, 1 sampai 3, bayangkan, imajinasikan dengan jelas. Oke. Oke. Kemudian katakan sehati, sehati, sehati. Karena kita dalam satu kantor terus sehati ya. Sehati, sehati, sehati. Oke. Sehati, sehati, sehati. Sambil bayangkan wajah masing-masing. Oke. Sehati, sehati. Oke. Oke, baik. Sehati, sehati. Kemudian angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang menang? Oke, coba lihat Bapak. Oke, baik. Silakan hadap ke depan. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, pertama terkait dengan angka. Ya, angka begitu tadi kita acak. Tadi angkanya ada berapa? 100. 100. Siapa yang banyak? Oke. Kemudian begitu sweet tadi siapa yang menang? Kita laki-laki bagaimana Pak? Pertanyaannya sekarang, yang banyak berprestasi di sekolah itu laki-laki atau perempuan? Yang karirnya bagus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, yang nilainya bagus itu banyak laki-laki atau perempuan? Yang sering nongkrong di warung? Ugal-ugalan? Bertangga gak jelas? Ini kekhawatiran kita Pak. SDM kita manusia yang ada di Indonesia kita khawatirkan 30 tahun ke depan. Yang laki-laki kebanyakan di Indonesia adalah cebok anak, cuci baju, ngepel rumah. Kenapa? Karena akhir-akhir ini prestasi laki-laki menurun Pak. Menurun. Baik itu di sekolah, di tempat kerja menurun. Kemudian Bapak Ibu, ya, kita perlu siasati juga. Dan juga hasil survei yang akhir-akhir ini, maaf, yang banyak meninggal itu laki-laki. Coba lihat di kampung Ibu, mana yang banyak janda atau tidak? Iya, sama Bapak Ibu. Ya, data statistik itu yang banyak meninggal itu adalah bapak-bapak. Berbagai macam penyakit dan keluhan. Oke, saya berharap kepada bapak-bapak, wahai bapak-bapak sadarlah. Ya sadarlah. Kenapa banyak bapak-bapak kita kena penyakit Bapak Ibu? Ya, pola pikir. Pola pikir Bapak Ibu. Laki-laki ini memang dia punya pikiran, punya hati. Ya, kalau pikiran bapak-bapak kita ini nggak bisa terbagi-bagi banyak, benar nggak Pak? Nggak bisa. Kalau ibu-ibu bisa sambil masak, bisa nutup pintu, nah, kemudian bisa nyuci, bisa nyapu, bisa. Tapi kita laki-laki nggak bisa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan suruh kita ini kerja ganda ya Pak ya. Hancur kerja ganda. Tapi kalau hati bisa berbagi Bapak Ibu. Wah, jatah kita ada 4 nih ya. Bisa. Itu kelebihan kita laki-laki. Ya. Kalau ibu-ibu susah pindah hati, bahkan kalau suaminya meninggal sampai mati pun dia akan nikah lagi Bapak Ibu. Pikirannya bisa terbagi kalau hati, kalau laki-laki hatinya bisa dibagi. Kalau otaknya itu secara psikologisnya Bapak Ibu. Ya kan? Makanya kalau kita laki-laki pergi ke mall beli dompet, ya udah langsung cari dompet dapat langsung keluar. Kalau ibu pergi cari dompet, banyak yang di hati, ini cantik deh, kok tertarik loh. Makanya Bapak Ibu saya ada perusahaan tour travel, kalau ke mall ada sesi shopping, ada pesertanya itu suami istri, peserta turnya Bapak Ibu. Kalau di mall itu suaminya ini sangat mesra sekali, istrinya dipegang erat-erat. Saya tanya, Pak, kok mesra kali Pak? Biasanya nggak semesra ini. Maaf Pak, kalau saya lepas Pak, ini dompet saya bisa habis Pak. Ya. Jadi begitu Bapak. Nah, sekarang kita nih Pak yang laki-laki, ya. Itu yang pertama tadi. Kenapa? Pikiran ini. Kemudian pola hidup kita Bapak Ibu. Maaf, yang sering bergadang itu laki-laki atau perempuan? Yang cepat tidur itu laki-laki atau perempuan? Nah, Pak, kita rata-rata nih Pak ya, duluan istri kita tidur baru kita Pak ya. Nah, itu kesehatan kita masalah Pak. Lebih baik Bapak tidur jam 8 ya, kemudian bangun jam 1 malam ketimbang
bergadang jam 8 sampai jam 1 malam, jam 1 malam tidur lewat subuh. Itu berbahaya Pak untuk kesehatan. Ya, kalau sudah pola tidur kita bermasalah, ini otak kita sel-sarafnya putus-putus Bapak Ibu. Putus-putus. Kalau sudah banyak yang putus-putus, itu kita bekerjanya tidak semangat lagi. Oleh karena itu sekali lagi sadarlah, wahai laki-laki. Silakan kembali Pak. Cepat tidak. Oke, kemudian Bapak Ibu, positif feeling. Kita punya rasa Bapak Ibu, punya rasa, punya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kita ini memang hidup ya dari budaya Minangkabau itu hidup dengan dibiayai dengan, dianggarkan dengan, dididik dengan rasa. Dengan apa Bapak Ibu? Yang masalah itu adalah yang merasa. Ini masalahnya. Kalau kita hidup merasa pintar, merasa hebat, merasa segala-galanya, ini akan masalah. Tapi marilah kita mulai hidup kita dengan banyak rasa. Merasa ini Bapak Ibu. Oh, saya kan sudah senior nih, umur saya sudah sekian, bentar lagi pensiun, saya dihormati walaupun keadaannya masih muda gitu, misalkan. Ya, saya senior ini kok. Udah pengalaman saya udah luar biasa. Ya, berarti masih merasa. Oh, saya muda, Adik. Saya muda. Gak berani berbuat, gak berani menyampaikan pendapat, gak berani berkreativitas. Kenapa? Saya merasa paling bawah. Jangan. Tak boleh. Ya. Kalau itu terus kita tanamkan, maka akan terganggu namanya gangguan psikologis. Feeling kita bermasalah, perasaan kita bermasalah. Kalau sudah rasa bermasalah di kantor kita, maka ini tidak bisa kita redam, dan ini bisa menjadi masalah juga nanti di rumah tangga. Ya Bapak Ibu ya, ini rasa. Makanya kita harus memang satu rasa. Bagaimana kita menciptakan di kantor kita itu satu rasa Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita semua. Kalau sudah satu rasa, maka akan terjadi satu. Ya, kita tanya dulu, Ibu sudah satu rasa dengan Pak Pen. Ya. Kalau sudah satu rasa, menjadi satu hati. Berarti kalau sakit Pak Pen, Ibu juga merasa sakit. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah akan mudah mencapai satu visi dan misi. Apa visi dan misi dinas sosial? Visinya apa? Ya Bu. Kerja nomor 1. Itu tagline ya, semboyan. Oke. Minimalkan PMKS. PMKS itu apa? Terus menjadi tujuan kita. Karena Ebenezer mengatakan Bapak Ibu, kalau kita jelas tujuan kita, tujuan hari ini, itu bisa lupa kita sarapan pagi. Kalau jelas tujuan kerja kita, mohon maaf, kadang-kadang keluarga bisa nomor 2. Saya selalu dengan Pak Kadis kita. Begitu setiap hari aktif, ya tidak tahu hari libur segala macam. Tapi dia ada ilmunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa banyak belajar dari beliau. Dia mempunyai ilmu, ya, quality time. Waktunya sedikit dengan keluarga, tapi berkualitas. Ini yang kita bersama juga belajar dari beliau Bapak Ibu. Kita sudah banyak waktu dengan keluarga, tapi tidak berkualitas. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak berkualitas. Jadi ternyata Bapak Ibu, banyak waktu dengan istri, banyak waktu dengan anak, itu tidak menjamin kesuksesan keluarga Bapak Ibu. Tapi kita harus cari, belajar momen-momen yang berkualitas. Ada vitamin keluarga Bapak Ibu. Apa vitamin keluarga? Pertama, istri harus set ruangan makan 1 kali sebulan misalkan. Kalau dari nikah kali 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, meja makannya berarti itu aja setnya Bapak Ibu. Ya enggak? Kemudian set kamar sekali berapa Pak?
Ya. Kemudian refreshing. Refreshing itu Bapak Ibu bisa mencairkan suasana. Refreshing. Tidak. Minimal itu anniversary nikah. Sekali setahun. Minimal. Ya. Itu beberapa kita keluarga dari beliau. Dan ada lagi yang lain yang kita ceritanya sambil di atas mobil. Ada rahasia-rahasia tertentu. Mungkin Ibu bisa langsung aja nih. Ya, karena waktu kita terbatas. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, begitu kita sudah oke, feeling kita sudah bagus, ya rasa kita sudah bagus, ya tidak buruk sangka, maka inilah langkah awal untuk kesehatan mental kita Bapak Ibu. Ya, kesehatan mental kita. Kemudian good food. Apa itu Bapak Ibu? Makanan yang baik, halal, thayyiban. Jadi ternyata Bapak Ibu, saya pernah menterapi seorang anak yang orang tuanya sudah cukup memberikan gizi segala macam ya kepada, tapi perkembangan otaknya lambat. Saya terapi 1, 2, 3. Biasanya itu mampus Bapak Ibu, tapi yang satu ini memang nggak ada pergerakan sama sekali. Kemudian saya tanya, "Maaf Pak, ada makanan yang haram mungkin yang Bapak kasih?" Akhirnya orang tuanya menangis Bapak Ibu. Menangis karena itu mempengaruhi perkembangan otak anak. Jadi Bapak Ibu, begitu kita konsumsi, maka ini menjadi belenggu dalam diri kita dan ini menjadi penyakit psikologis kita Bapak Ibu. Makanya saya pernah ketemu dengan orang Lintau, umurnya 95, tapi di aktivitasnya Bapak-Bapak ya, aktivitasnya lancar, pergi kemana-mana dengan kendaraan umum. Saya tanya, "Pak, apa rahasianya Bapak sehat?" Ada 2 nak katanya. Pertama, mandi sebelum subuh. Kedua, selalu menjaga kebersihan oli. Oli. Pak, oli ini maksudnya bagaimana Pak? Ya contoh, saya makan di warung, saya makan bakwan 5, saya laporin bakwannya 2, berarti oli saya kotor. Itulah sumber penyakit. Oh begitu Pak, iya. Ini hati-hati Pak, oli kita harus kita jaga. Ya, Pak Ben, olinya masih aman? Bluetooth oke? Alhamdulillah. Kita jaga Bapak ya. Ya, lancar Pak, alhamdulillah. Jadi ternyata memang Bapak dan Ibu, begitu kita menjaga makanan kita, spirit kita terjaga, semangat hidup kita terjaga, kemudian antusias kita untuk bekerja terjaga Bapak. Ya sama juga maaf, ada orang yang kita suruh sholat, ternyata dia nggak mau. Kenapa? Dia masih melaksanakan maksiat yang banyak. Dia berat untuk kebaikan, apa maksiatnya masih banyak. Makanya alhamdulillah saya melihat dan juga diskusi dengan beliau Pak Kadis, ya PKH kita sekarang tidak saja kita hanya kasih duit gitu ya Pak ya, tapi juga kita edukasi supaya spiritual keagamaannya makin meningkat. Karena rata-rata Bapak Ibu yang susah hidupnya itu adalah orang yang jauh dari Allah dan mentalnya mental miskin, sedikit-sedikit mengeluh, itu mentalnya mental miskin. Jadi kita rubah dulu nih mentalnya. Jadi mental kah? Bagaimana mental kaya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah punya mental kaya? Orang mental kaya selalu mengatakan, "I can," saya bisa. Kemudian dia mengatakan, "Saya berani bermimpi," itu orang mental kaya. "Saya bisa sukses," itu orang mental kaya. "Saya tahu caranya." Kalau orang mental miskin, "Saya tidak berani punya impian." Mental miskin. Kemudian, "Saya susah untuk sukses, saya nggak tahu caranya, ini sulit." Kalau sudah bermental miskin seperti itu Bapak Ibu, insya Allah hidupnya akan miskin terus. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana dia mempunyai mental kaya. Siap Bapak Ibu? Siap. Maka dari itu dimulai dari Bapak Ibu mempunyai mental kaya. Saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa mampu berprestasi, saya bisa, itu mental kaya harus kita tanamkan pada diri kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Ya. Maka dari itu sebelum kita bermental kaya, maka kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bermental miskin itu Bapak Ibu, orang yang malas bersyukur. Bersyukur nggak Bapak Ibu berada di tempat pekerjaan sekarang? Alhamdulillah. Bersyukur nggak Bapak Ibu dengan gaji yang diterima sekarang? Bersyukur alhamdulillah. Bersyukur nggak Bapak Ibu dengan Pak Kadis yang sekarang? Dengan Pak Sek yang sekarang? Dengan kabit-kabit yang muda-muda energi luar biasa? Bersyukur. Dengan syukur tadilah Bapak Ibu, maaf, yang kita pikirkan, yang kita rasakan akan merubah sistem
background darah kita makin lancar. Kemudian akan merubah Bapak dan Ibu sistem detak jantung kita, akan merubah DNA kita Bapak Ibu. Dengan itulah sebenarnya dikatakan Bapak dan Ibu sehat secara mental. Apa gejalanya nggak sehat secara mental? Mudah tersinggung. Kok Pak ya Bu? Baliho tua Avanza kawannya warna hitam lah, hitam bukunya Pak. Apa tak ada jingguan-jingguannya telah tersinggung kan? Baliho Avanza coklat kawannya lah coklat bukunya. Apalagi Bali Innova merah. Oh lah merah bukunya Pak. Aku bapak itu. Kudu nama laki ini yang laki ya. Ayamnya batanu ini yang patih bangun. Ini berbahaya. Berarti itu gejala, ciri-ciri masalah psikologis. Kalau waktu itu Pak mudah-mudahan tersinggungnya Bu, itu masalah harus dimasukkan ke klinik psikologis. Oke, siapa Bapak Ibu? Nah, kalau saatnya feeling kita sudah positif, ya, kemudian ya makanan kita sudah baik, maka inilah Bapak Ibu, ya kita lihat orang-orangnya, wajah-wajahnya bersahabat, ya. Tidak saja bersahabat dengan corona, tapi juga bersahabat dengan sesama. Ini kita diminta oleh pemerintah kita bersahabat dengan corona. Dengan teman dekat aja kita nggak bersahabat. Ini susah ya. Kita perlu dulu. Satu kantor, tapi tidak satu hati. Satu payung, tapi tidak satu rasa. Satu rumah, tapi tidak satu kamar. Babayo loh. Babayo, satu kamar. Ya, idealnya satu kamar, ini satu rumah yang di sini tapi tidak satu kamar, pindah rancang. Astagfirullahaladzim, bahaya. Kemudian Bapak Ibu, positif dalam ucapan. Otak kita diciptakan oleh Allah mempunyai sistem yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kita lihat belahan otak kita Bapak Ibu. Otak kita manusia itu cenderung kepada yang negatif. Itu hasil penelitian Bapak Ibu, cenderung kepada negatif. Coba cari Bapak Ibu, kalau ada kawan-kawan kita yang baca itu agak kita pasti banyak yang gabung gitu. Ini lah tuh lo kalau itu lama nyambung lo. Itu kita harus sadari, otak kita dia cenderung kepada negatif. Hati kita cenderung kepada ya. Makanya ini harus sinkron. Siap Bapak Ibu? Kita sinkronkan. Oke? Begitu ucapan kita baik, begitu ucapan kita yang positif, ini sangat berpengaruh kepada lingkungan Bapak Ibu. Makanya dalam ilmu pendidikan kalau dikatakan siswanya bodoh, maka dia cenderung berperilaku seperti orang yang tadinya, mohon maaf, yang tadinya suaminya aman, tapi karena sering dicurigai, contoh-contoh besok HP, akhirnya ya awak lahir lo, contohnya udah, akhirnya dilakukan banal. Ya, itu bahaya. Makanya harus disinkronkan ucapan kita. Kalau orang pemalihnya Bu, tapi kita katakan dia tuh bagus, baik, rajin, kira-kira apa terjadi Bu? Ya. Makanya Rasulullah itu ketika sahabat, sahabat itu kan dia tarik menjadi sahabat itu berbagai macam kendala Bapak Ibu. Ada yang dari kafir Quraisy, ada segala macamnya, dan bahkan ada yang banyak latar belakang yang berbeda-beda. Karena ucapan-ucapan Rasulullah inilah dia tertarik. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada di luar sana lingkungan kita yang menurut kita dari negatif, tapi kita selalu berikan sugesti dan kata-kata positif, insya Allah dia akan berubah. Siap Bu ya? Siap. Oke, kemudian positif penampilan. Ada orang luar sana mengatakan penampilan itu tak penting, yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu, sepakat atau tidak? Ada pula yang mengatakan penampilan itu tidak penting, otak itu yang tidak penting, yang penting itu adalah, sepakat Bapak Ibu? Otaknya tidak penting tapi ada juga orang mengatakan otaknya tidak penting, hati tidak penting, yang penting perbuatannya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat atau tidak? Makanya Bapak Ibu, kita harus set ya penampilan kita, karena ini menentukan. Jadi pandang pertama orang yang profesional melihat kita tidak lama-lama, cukup 5 detik pertama penampilan dan cara berbicara kita, dia sudah tahu ini orangnya profesional atau tidak, dia sudah tahu ini orangnya bertanggung jawab atau tidak, dia sudah tahu ini orangnya oke atau tidak.
Itu orang profesional tidak perlu lama Bapak Ibu. Ya, belum lagi dari aspek yang lain menilai. Ya, belum lagi kalau dulu kan kita masuk lamaran pakai tulisan tangan ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan ada ketik. Ini sebenarnya banyak makna di sini Bapak Ibu. Banyak makna di tulisan tangan. Boleh saya artikan berdasarkan ilmu? Boleh. Pertama, motivasi ibu itu turun naik. Begitu gaji masuk langsung motivasinya naik. Begitu akhir bulan dah kurang lagi. Ya kalau bisa memang harus stabil ya. Oke. Kemudian maaf, ibu orangnya suka berbagi. Dan ibu juga cocok sebenarnya menjadi guru, sebenarnya cocok. Karena ibu suka berbagi. Ya, suka bercerita, suka berbagi. Ya. Biasanya ibu berbagi kepada siapa saja? Pada bapak, ya. Oke, kemudian kepemimpinan ibu maaf agak lemah, jadi ibu banyak membolehkan, ya. Iya, curang apa? Kepemimpinan ya. Oke, kayaknya itu saja. Kalau selanjutnya karena ibu kita gratis gitu, nggak bayar. Ya itu dibaca dari tulisannya. Makanya dulu kita buat lamaran itu Pak pakai tulisan tangan supaya bisa dibaca karakternya. Oke, karena terbaca juga nanti karakternya. Ada juga memang yang dia itu sibuk mengurus orang lain, dirinya yang terabaikan. Ada juga. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, setelah penampilan kita oke, kalian akan merubah pandangan orang terhadap kita. Kemudian action kita juga sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Ya, artinya apa? Kita harus pahami Bapak Ibu, ada 3 potensi kita manusia Pak. Ada yang hobinya ngomong tapi bekerja nggak mau, mengecek si pandai Pak. Action dia tidak mau. Ada yang pandai ngomong, ya pandai ngomong, action tidak pandai. Kemudian ada yang actionnya bagus, dia ngomong dikit. Ada keduanya, ngomong hebat, eksekusi hebat. Ini yang dicari Bapak Ibu. Ya, ini yang dicari ya Pak ya Amerika. Maka di Amerika tuh dia bisa menjadi negara adikuasa, dia pintar ngomong Bapak Ibu, pintar lobby segala macam. Ya, actionnya juga main. Singapura negara kecil Bapak Ibu, itu sudah mulai mengarah, dia mempelajari beberapa kehebatan negara termasuk Amerika. Akhirnya apa? Dia kecil tapi dia mempunyai pengaruh yang besar di dunia. Ya, airportnya saja nomor 1 di dunia. Ya, canggih, kebanyakan Bapak, negara kecil. Nah, kita negara besar, tapi tidak banyak action dan tidak juga banyak berbicara. Nah, itu berbeda-beda Bapak ya. Kalau kita lihat Malaysia itu juga sudah mengarah mulai gaya hidupnya dengan Singapura. Itu berbeda-beda. Apalagi kita di Indonesia ini Bapak Ibu, banyak suku bangsa kita yang berbeda-beda dan khasnya juga berbeda-beda. Ada namanya Padang. Orang Padang, itu orang mana? Orang Padang. Padang itu apa Bu? Pandai dagang. Oh, itu Padang. Ada Sunda. Sunda. Ada yang dari Sunda sini Pak? Ada. Sunda Pak, ya Sunda. Sunda itu suka daun, makanya lalapan Bapak. Ya. Oke. Kemudian ada istilah lain Minang. Maunya Minang. Jangan kalah lihat bodoh itu nak dong. Ya, jadi yang punya kopi yang mana? Kopi yang mana? Minang. Karena orang Minang ini juga, saya sering Malaysia Singapura Bapak Ibu, dikatakan orang Minang ini memang luar biasa, the best lah orang Minang ini. Kenapa Pak Cik? Karena orang Minang ini 5 langkah lebih maju ketimbang orang Cina. Ada ruko orang Cina, ada mukonya 5 langkah bukan apaan. Wah hebat. Ya. Makanya orang Bikat mengatakan kalau ingin mentalnya kuat belajarlah ke orang Medan. Kalau ingin keuletan kerja maka jelas lihatlah orang Jawa. Kalau ingin hebat secara pemikiran belajarlah sama orang Minang. Jadi jangan diharapkan Bapak Ibu yang mengali-gali bandar itu orang Minang tak mau itu depan-depan. Hanya matur, capek aja kok agak. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita orang Minang yang sejatinya bisa menempatkan diri, oh desa ini kita bawahan, mana kerja, oh desa ini kita di atas, harus tahu itu sebenarnya orang Minang yang sejati Bapak Ibu. Ini kan banyak jadi orang Minang tidak sejati, belajarnya di bawah gaya-gaya bos. Kok
Pak di bawah kok ini juga batu kawan ya. Nah ini bahaya. Oke Bapak Ibu ya. Nah pertanyaan saya berikutnya, kalau saya lihat pacu lari orang Minang ya dengan orang Madura, saya nama Bapak Ibu. Pacu lari, ada pacu lari orang Minang sama orang Madura. Orang Minang Pak, alasannya Pak? Sama orang Madura. Iya. Kalau orang Minang oke Pak. Oh, luar biasa. Dapat buku. Wah, dapat buku. Dapat buku. Ya, betul. Kalau orang Minang, metodenya sampai 1, 2, 3. Kalau orang Madura, tersatu. Bukan 2. Ini terlebih. Silakan baca. Dapat buku. Luar biasa. Satu, dua, ya. Dapat buku, tapi handphone malah ya. Ganti dong price. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan buku ini dapat kembali. Oke, karena tadi orang Minang, kita ajak pacu lagi dengan orang Papua. Saya mana ke Pak? Yang orang Papua. Masih orang Minang. Masih orang Minang. Papua. Lu dapat buku Pak. Ya. Yang menang adalah orang Papua. Kenapa? Orang Papua larinya cepat dan biografinya ya daerahnya biografinya itu apa mendaki menurun gitu ya. Wah, kalau bilang 1, 2, 3 tracknya semangat ini 1, 2, 3. iya. Tapi orang kita Minang ini Pak, satu simpang berarti ya Pak. Aku cocok pakai gorengan, aku cocok pakai akhira, aku cocok pakai rumah makan, aku cocok mengalih ke pinggang, aku cocok mengalih baju. Jadi tinggal aja. Bukan lapak. Jadi berbeda banyak. Ada lagi namanya Batak. Batak itu banyak taktik. Apa Bapak Ibu? Rata-rata yang menelpon penipuan-penipuan, Bapak, mimpi apa Bapak semalam? Bapak dapat hadiah. Penipuan-penipuan itu orang Bukannya Batak itu banyak Pak. Banyak. Jadi waktu itu di Kuala Namu, dia tak tahan membuang air kecil. WC laki-laki penuh. Akhirnya WC perempuan dengan kosong. Masuk dia. Masuk, habis itu keluar, kena marah sama security. Bang, abang salah masuk. Itu tempatnya perempuan untuk perempuan. Apa katanya? Ditunjuknya dia. Ini juga untuk perempuan. Akhirnya security diam. Iya bang, iya bang. Banyak bang. Ibu mau toilet juga? Oke. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita posisikan kita menjadi orang Minang yang sejati. Kenapa? Sebagian konsep negara Indonesia ini adalah inisiatornya dari orang Minang. Kita lihat kooperasi Bapak Ibu. Siapa pendiri kooperasi? Bukankah itu dari konsep dari kaum untuk kaum kembali kepada kaum? Orang Minang Bapak. Apalagi Bapak? Konsep pendidikan awal-awal dulu, bahkan pencetus masuknya pendidikan agama Islam di Indonesia ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Orang mana Bapak? Orang Sumaya. Masuk kurikulum pendidikan Islam. Sekarang sudah mulai digenjot lagi. Jadi kalau bicara tentang kehebatan orang Minang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih banyak tahu ketimbang saya. Intinya orang Minang itu luar biasa. Maka jadilah Bapak Ibu menjadi orang Minang yang sejati. Siap Bapak Ibu? Siap. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melihat ya bagaimana kita harus setelah action kita sudah terbentuk, bagaimana kita memang harus menjadi orang yang bisa merubah lingkungan yang positif Bapak Ibu. Ketika aku ingin merubah dunia, dunia itu tidak bisa aku ubah. Kemudian aku memperkecil impianku, ingin merubah provinsiku ternyata tidak juga bisa berubah. Dan aku memperkecil lagi impianku, ingin merubah kabupatenku, ternyata kabupatenku tidak juga berubah. Kemudian aku perkecil lagi, aku ingin merubah kecamatanku, ternyata itu sulit. Dan aku ingin merubah keluargaku, dan itu juga sulit. Setelah itu baru aku sadari, aku mulai merubah diriku sendiri. Dengan diri kita sendiri maka akan bisa merubah keluarga kita. Dengan keluarga kita bisa merubah kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi, dan bahkan negara kita. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kemiskinan mental karakter negara Indonesia, karena pribadi individu banyak yang karakternya tidak baik. Oleh karena itu kita mulai dari dinas sosial ini Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita.
keluarga kita, insya Allah, maka kabupaten kita akan berubah. Siap Bapak Ibu? Siap. Bapak dan Ibu, dengan energi kita, energi positif kita ini, maka perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ketika banyak energi negatif dalam diri kita, maka energi positif kita keluar dari tubuh kita. Begitu keluar energi positif dari tubuh kita, maka di saat itulah kita lelah, capek. Karena energi positif kita diambil oleh orang-orang yang selalu memancarkan energi positif. Contohnya Pak Kadis kita, dia selalu pagi datang senyum, ikhlas segala macam. Di saat itu dia memancarkan energi positif. Dia pancarkan. Kemudian begitu energi positifnya habis, maka otomatis secara ilmu alamnya energi positif Bapak dan Ibu yang selalu negatif akan disedot oleh beliau. Paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Nah, saya memancarkan energi positif. Kemudian begitu energi dalam tubuh saya habis yang positif, maka otomatis masuk energi negatif ke dalam diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus rawat itu energi negatif, energi positif dari Bapak dan Ibu itu pindah ke saya. Paham nggak Bapak Ibu? Itu secara ilmiahnya. Secara spiritual keagamaannya, ketika saya berpikiran positif dan beramal-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, kemudian Bapak dan Ibu menggunjingkan saya, misalkan membicarakan saya, maka pahala Bapak dan Ibu saya seperti itu. Pahala artinya kebaikan-kebaikan. Energi positif di tubuh kita adalah kebaikan. Maka berhati-hati Bapak Ibu. Berhati-hati dalam hal ini. Maka ini yang membuat kita mudah drop, mudah lelah, ya kan? Mudah pusing segala macam. Kenapa? Karena kita membiarkan energi positif kita diambil oleh orang, bahkan terbang kemana-mana kan. Siap Bapak Ibu, jaga energi positif kita. Siap? Siap. Oke. Bapak dan Ibu, ketika kita sudah berhasil merubah lelah menjadi lillah, berarti ini adalah titik terbesar kemerdekaan kehidupan kita dalam rangka menjaga mentalitas kita, dalam rangka menjaga kesehatan mental kita. Ketika Bapak dan Ibu sudah menikmati bagaimana enaknya lelah dirubah jadi lillah, Bapak dan Ibu tidak mengenal waktu, tidak mengenal nutrisi, tidak mengenal apa saja, karena energi itu sudah masuk kepada Bapak dan Ibu. Makanya banyak pertanyaan yang muncul, ada orang yang aktif ya sosmed di sini, sampai sini, apakah dia nggak lelah? Karena dia selalu berjalan dengan Allah dan menjadikan segala sesuatunya dakwah, menjadikan segala sesuatunya billah. Bapak Ibu terima duit, terima gaji, itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan utama, itu efek dari keikhlasan kita. Kalau Bapak dan Ibu menjadikan itu tujuan utama, saya yakin Bapak dan Ibu hitung-hitungan deh, ikulah kita keracuan, Bapak dan Ibu sudah pisah gitu, benar nggak? Berarti itu money point. Money point. Kemudian ada kegiatan di hari libur, misalkan, ya, diminta waktu sedikit saja, keberatan. Atau ada kerjaan yang harus diselesaikan besok harus dilaporkan, tapi Bapak dan Ibu kalau malam bisa macam. Tapi kalau kita dinas ada uang liburnya, nggak selalu. Nah, yang nggak selalu itulah yang kita simpan energi positif. Yang tidak selalu itulah yang kita jadikan, kita bisa nabung di bank alam semesta. Kebaikan-kebaikan kita yang kita kumpulkan ketika kita butuh bantuan dari Allah, kebaikan inilah yang diambilkan oleh Allah. Bapak dan Ibu, lebih kurang 4 hari yang lalu kakak kandung saya itu disekap oleh orang yang tidak dikenal. Disekap, gak jelas, tiba-tiba dia minta duit 3 juta. Ya, waktu kita ke Padang pada itu. Apa yang saya doakan akan saya minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan yang pernah saya lakukan bisa membantu solusi buat kekasih. Pernah Bapak Ibu ada 3 pemuda masuk dalam goa. Berapa tahun? Terkurung dalam goa. 300 tahun berapa? Bagaimana cara membuka pintu goa?
menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Itu isyarat bagi kita Bapak Ibu. Isyarat bagi kita kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan tidak akan pernah hilang, maka satu saat akan menjadi kunci untuk membuka kita dari berkor kesulitan dan kemudian hidup ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kebaikan yang Bapak Ibu tabungkan di alam semesta? Sudah berapa lama banyak catatan-catatan kebaikan dicatat oleh malaikat Allah yang milik Bapak Ibu? Sudah berapa banyak kita siapkan amunisi kita untuk menyerang kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan? Ini harus kita siapkan baik. Karena Bapak dan Ibu dengan posisi kerja di dinas sosial ini sangat banyak sekali Pak kesempatan untuk menabung, menyimpan keping alam semesta kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Siap Bapak Ibu? Mari kita tabungkan kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Kemudian Bapak Ibu, ini energi yang ada dalam tubuh kita. Ada seseorang energi yang dalam tubuhnya pertama itu positif, akhirnya negatif. Begitu dia menilai seseorang, dia positif awalnya. Begitu ada sedikit cacat, negatif terus. Oh ini bahaya. Jadi Bapak dan Ibu itu sudah kena stempel, kena cap. Pernah kena cap? Hati-hati Bapak. Makanya istilah kita Minang, karena ini juga problem dalam kehidupan, salah cap ini. Apa istilah kita dalam Minang? Lupu hujan, lupu panen setahun, atau hilang panen setahun, dek karena hujan sehari. Nah dalam artian, walaupun kita buat kebaikan sebaik mungkin, itu ada kesalahan sedikit, itu bisa hidup. Makanya Bapak Ibu, jangan satu atau dua kali ada kejelekan yang kita lakukan, kalian akan bisa hidup. Itulah hukum manusia. Kemudian Bapak Ibu, ada energi yang negatif awal, negosial atau pakai cas pendek, pari agak bulat sakitnya akan mengalir gini kok, kan? Negatif. Di akhirnya harapan kita tidak masalah, ada melihat negatif apa-apa. Tapi di akhir materi ini harus berubah selamanya menjadi positif. Kemudian Bapak Ibu, ada juga yang dari awal negatif sampai akhir negatif terus. Ini bahaya, ada seseorang seperti ini parah ya. Mudah-mudahan kita di sini tidak. Kemudian yang hebat itu adalah positif dari awal. Nah ini yang harus kita aplikasikan Bapak Ibu. Ya. Jadi pada prinsipnya individu itu tidak pernah salah, karena hakikatnya seseorang itu individu itu adalah baik. Walaupun dia melakukan kesalahan segala macam, lihat penyebab dan kondisinya. Makanya kalau seorang guru itu kalau dia menangani siswa yang sedang terlambat, jangan langsung dimarahin, tanya dulu apa dia terlambat. Ternyata orang tuanya langsung dimakan. Hari pertama dia terlambat, kita marah-marah. Hari kedua ada staf kita terlambat, kita marah-marah. Hari ketiga marah-marah, tanpa cari tahu apa penyebabnya. Ternyata hari pertama istrinya sakit, hari kedua istrinya koma, hari ketiga istrinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah marah. Oke Bapak Ibu, siap? Kita simpan energi positif. Oke, sekarang tangan seperti ini Bapak Ibu, tangan seperti ini, kepal. Oke, taruh di tidak. Ya, pejamkan matanya. Imajinasikan semua kenang-kenangan negatif kita, semua pikiran-pikiran negatif kita tarik melalui genggaman tangan kita ini. Ya, seseolah ada energi atau tenaga hitam yang kita keluarkan dari pikiran kita. Ya, kita lempar dari bola jauh. 1, 2, 3. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita tarik lagi, ambil energi positif, tarik lagi. Oke, taruh di dada kita. Oke, masukkan ke sini kesabaran Bapak Ibu. Oke, kegigihan. Ya, semua yang positif kita masukkan ke dalam rongga dada kita. Ya, kita lus dada kita 3 kali.
ya, sehingga energi positif ini tidak hilang dalam ronggaannya. 1, 2, 3. Oke, buka matanya Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang serius melakukan itu akan berpengaruh. Ya, karena apa? Kata-kata saya adalah sugesti. Begitu saya katakan Bapak Ibu bayangkan ada jeruk atau jeruk nipis, ya. Bayangkan Bapak Ibu, kemudian saya belah, buka mulut Bapak Ibu masing-masing, saya teteskan. Jeruknya entah di mana, ya, jeruk nipisnya entah di mana, tapi Bapak Ibu dapat merasakan. Begitulah seperti tadi, dapat kita rasakan. Itu Bapak Ibu sudah mulai namanya belajar dengan rasa, tidak lagi merasa. Oke, siap Bapak Ibu ya? Bapak dan Ibu yang terhormat, baca sama-sama 1, 2, 3. Tarmizi. Siap? Kita ulang Bapak Ibu. Oke. Tadi ada beberapa penekanan ya dengan kesalahan saya. Ada berapa tadi? Ibu 1. Ada penekanannya tentang kesalahan saya menulis 2. Ibu juga. Ya. Bapak dan Ibu itulah ya, manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Begitu banyak tadi yang benar yang saya lakukan. Ya enggak ada yang salah tadi kan? Itu enggak ada yang komen. Tapi begitu ada satu kesalahan, di membantu. Dia ulangi, di membantu. Ya Bapak Ibu ya. Nah inilah yang harus kita rubah. Karena apa? Kebiasaan kita memang mencari kesalahan. Sedangkan tidak ada kesalahan lain bisa tapi Bapak Ibu lagi yang nampak kan? Ya, mencari. Begitu juga dengan ya mujahid kita, dicari-cari kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan di WN masalah. Di WN masalahnya. Bapak dan Ibu, ya, seorang guru pernah membuat hitung-hitungan ditampilkan. Syam, hitung-hitungan. 3 kali sekian, 3 kali sekian benar. Tapi ada terakhirnya 3 kali 5 dibuat 71. Protes muridnya. Bu, itu salah. Apa kata gurunya? Ketika tadi 1 sampai 6 betul semua, kenapa tidak ada memberikan acungan jempol, hapus? Tapi begitu ada kesalahan, protes. Ya ada Bapak Ibu. Kemudian juga kebiasaan kita yang lain, kalau ada kumpul, kemudian ada pertemuan ya di kantor-kantor lain itu dia pasti tanya, atau ada iuran dia pasti nanya kapan terakhir. Benar nggak? Bila pernah lambe, termasuk mahasiswa. Bila SPP pernah lambe, Pak. Akhirnya apa? Begitu bila jembatannya pan yang lambe tersugesti dalam otaknya dan membayar di last menit di akhir. Akhirnya apa? Sistem error. Cukinya jadi tak masuk kemana tadi. Makanya itu, ya kebiasaan. Ya, last menit. Ada tak katanya Pak? Bilo acara apa? Pernah lambe? Bilo Pak. Tapi nak ada pun tak. Jadi hindari menanyakan paling lambat kapan. Ya. Yang lambe. Bapak dan Ibu, ya silahkan berdiri lagi. Ya tangan dipinggang. Alhamdulillah. Dipinggang masing-masing ya Pak ya. Pinggang masing-masing. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, kalau seandainya saya katakan kanan, maka patahkan pinggang yang ke kiri. Kalau seandainya kiri, maka patahkan pinggang yang ke kanan. Oke, ini kita belajar di luar kebiasaan. Oke, kiri. Oke, kanan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau saya katakan kiri, berarti patahkan ke kanan. Kalau seandainya kanan, maka patahkan ke kiri. Oke, siap Bapak Ibu ya? Ya. Kiri. Kanan, kiri, kanan. Ya, tangan kanan di atas. Kalau seandainya kiri maka angkat tangan kanan, seandainya kanan maka angkat tangan kiri. Oke. Kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, baik.
Boleh pada nyuruh dulu, Bu. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu biasanya selamat paginya Pak. Lontong. Lontong sayur Pak ya. Lontong sayur. Oke. Kalau saya katakan lontong, maka tangan kanan Bapak Ibu seperti ini. Tangan kanan. Kalau seandainya sayur, telunjuk Bapak dan Ibu nempel ke tangan teman yang terbuka. Oke, karena kita sibuk di dinas sosial banyak pekerjaan luar biasa, subhanallah. Biasanya lontong itu kita bungkus ya Pak ya. Nah, bungkus. Kalau seandainya saya katakan bungkus, maka telunjuk yang ada yang nempel ditarik. Tugas tangan yang terbuka adalah menangkap telunjuk. Bagi yang tertangkap, nah itulah yang tadi yang tidak konsentrasi, memikirkan banyak memikirkan. Oke, siap Bapak Ibu? You ready? Oke, lontong. Sayur nempel. Lihat tangan tetangga. Nah. Lihat tangan ini. Nah. Oke, saya paham ya Bapak ya. Oke, kalau misalnya lontong, tangan kanan kita seperti ini lontong, sayur tangan kiri kita nempel ke telapak tangan teman kita. Begitu saya katakan bungkus, tangan kiri menghela, tarik telunjuknya, tangan kanan menangkap. Oke, siap Bapak Ibu? Siap Bu? Oke, baik. Start. Lurus. Lontong. Sayur. Ke tangan teman Pak, bukan tangan sendiri. Itu namanya jeruk makan jeruk. Oke, boleh nyambung ke belakang Pak? Nyambung belakang nggak apa-apa. Diulangi ya Bu ya, karena ada. Ya, nah Bu, diulangi. Ya. Oke, Pak disambung belakang aja Pak. Ya nyambung belakang. Biar Bapak merasakan sensasi ini. Oh ada Bapak yang nggak bisa berdiri Pak ya? Iya, mohon bantu berdiri Pak, biar mendapatkan suasananya Pak. Oke, diulangi. Lontong, sayur, Bung Karno. Ibu capek banget menangkap Bung Karno baru. Yang ditangkap itu apa? Bungkus. Ini kembali ke dunia anak-anak. Ya. Harus konsentrasi Bu ya. Nanti kalau bisa jangan diizinkan banyak utang lagi. Nggak konsentrasi kerja. Lontong, sayur, Bung Hatta. Bung Hatta. Jadi yang ditangkap itu apa Bapak Ibu? Bungkus. Oke. Antennya ditinggikan lagi Bapak Ibu. Oke. Lontong, sayur, bungkus. Banyak ditangkap. 1, 2, itu ada 3, 4. Oke, baik. Sekarang yang tertangkap, yang sudah dapat buku dikembalikan lagi bukunya. Kemudian yang tidak dapat buku, maka dia harus keluarkan duit sebanyak harga buku 125.000. Oke, siap. Lontong, sayur, bungkus. Woi, banyak teman-teman. Wah, banyak. Ibu telah Bapak lihat buku dia. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Selamat duduk kembali Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk kedepannya Bapak Ibu lebih pintar menangkap. Ya, menangkap apa? Menangkap energi positif, menangkap peluang kebaikan. Menangkap apa lagi Bapak Ibu? Menangkap fulus. Ya. Kemudian harapan kita ke depan Bapak dan Ibu bisa mengelakkan hal-hal yang negatif. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Bapak dan Ibu, ya, kita sampaikan. Ternyata kita ini Bapak dan Ibu adalah kreator untuk diri kita sendiri. Jadi yang menentukan Bapak dan Ibu itu sukses, bagus, tidak bagus, 85% itu pada diri Bapak dan Ibu. Ternyata ketika Bapak dan Ibu bisa set itu semua, insya Allah bisa. Karena kreatornya Bapak dan Ibu.
Bukan Pak Kadis, bukan Pak Sekdis, bukan kabit-kabit, bukan saya, tapi sebenarnya adalah diri Bapak. Ini dibuktikan ketika Rasulullah mengajak temannya masuk, pamannya masuk Islam, itu tidak bisa. Ternyata dia bukan kreator, tapi kreator pertama adalah Bapak dan Ibu. Dan Allah juga memberikan wewenangan kepada kita. Kalau boleh saya presentasikan, itu 95%. Apa kata Allah? Tidak akan aku ubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berubah. Jadi 95%, 5%-nya Allah. Bayangkan, itu tentang nasib Bapak Ibu. Tentang nasib. Jadi apakah kita punya prestasi atau tidak di tempat kerja, itu tergantung kita. Dimulai dari nama amalul. Sudahkah Bapak dan Ibu memperbaharui niat kita, memperbaharui spirit kita? Nah biasanya kegiatan kayak gini Pak dilengkapi dengan outbound biasanya. Jadi satu hari, ya hari Sabtu itu kita di ruangan, hari kedua kita di lapangan, aplikasi dari ilmu yang pertama. Outbound, gencar. Ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita bisa outbound. Ya. Jadi di sana juga Bapak Ibu di outbound itu kita bisa juga berbaur, kemudian yang tadinya ada terbentuk geng-geng segala macam, ini mungkin geng motor, ini geng sepeda ontel, itu bisa digabungkan secara mindset dan mencair. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa acaranya di Malaysia gitu ya, di Singapura, atau acaranya di Batam, kemudian nyebrang Malaysia, nyebrang Singapura, mana tahu. Oke, Bapak dan Ibu, ketika ada pemuda bertanya kepada orang tua, Pak, apakah burung di tangan Bapak itu mati atau hidup? Apa kira-kira jawaban Bapak ini, Bapak Ibu? Hidup. Oke. Kemungkinan jawabannya ada dua, Pak. Mati dan hidup. Wahai anak muda, ketika kamu bertanya burung yang ada di tangan saya mati atau hidup, maka jawaban saya ada dua. Pertama, mati. Kedua, hidup. Tergantung saya memainkannya. Ketika kamu katakan hidup, maka saya ingin mematikan. Saya patahkan leher anak burung ini, maka dia mati. Begitu kamu katakan mati, saya akan renggangkan pegangan tangan saya, maka anak burung ini hidup. Ketahuilah, begitulah esensi kehidupan kita manusia. Diri kita adalah kreator untuk diri kita. Ketika Bapak dan Ibu, saya sudah sampaikan semua materi ini, apakah Bapak Ibu mau menjalankan atau tidak, mengaplikasikan atau tidak, kreatornya adalah Bapak dan Ibu. Yang jelas, secara prinsip, alam ini Bapak dan Ibu menyatakan bahwasanya dia tidak berat dengan jumlah penduduk manusia yang ada di bumi. Dia tidak merasakan berat. Ya. Tapi yang membuat, ya coba kalian lihat itu. Oh, saking semangatnya Bu, kerontak gue terpencil. Itu pikiran positifnya seperti itu. Kalau negatifnya, dari kecil tidak pernah belajar mau kakak ukuran sampai ini nggak ada bisa. Ya Pak Ibu ya. Tak mau belajar, tak mau bertanya. Ya Bu, pernah kejadian Bu di Batam sama guru-guru. Gimana Bapak Ibu bisa buka pintu hotel? Bisa Pak, bisa Pak. Awak nak kena lo tiba teleponnya. Pak tadi sih, aku udah masuk dalam kamar baru. Tadi malu bang. Kunci hotel ke peta, mak aku nah. Biasa di rumah ini panjang, panjang aja di rumah. Dan negatifnya apa? Itulah aku yang buat tadi. Positifnya, ibu karena keracuan mah. Oke, udah kembali ibu kita tadi? Belum. Kita lanjutkan aja. Jadi begitulah Bapak Ibu. Ya, harapan saya, harapan Pak Kadis, Pak Sek dan semua Bapak Ibu Kabit, diaplikasikan ilmu ini, ya kita semua dapat pahala. Yang menyampaikan dapat pahala, ya. Pak Kadis kita dapat pahala, Pak dapat pahala, Bapak Ibu Kabit semuanya kita dapat pahala. Begitu banyak kita menuai kebaikan-kebaikan, pahala-pahala Bapak Ibu, maka insya Allah bumi merasa ringan, tak merasa keberatan. Jadi kalau banyak dosa ketimbang orang yang jelek, ketimbang orang yang baik, maka bumi ini merasakan keberatan.
Ayah lawi ialah kamu, gunung lah lagi balonce, ada ya? Musim-musim tak jali segala macam. Itu karena ulah dan karakter kita manusia. Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu ya bersalaman lagi dengan teman yang tadi untuk penutup kegiatan kita kali ini. Sudah jam 10, berarti 2 jam. Ya, silakan berdiri lagi Bapak Ibu. Berdiri lagi. Oke, lihat dan tatap yang senyuman yang indah Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu ya niatkan akan memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Niatkan dan ungkapkan, wahai sahabatku, hari ini aku berkomitmen akan memberikan yang terbaik kepada dirimu, dan aku akan selalu berusaha menjadi sahabat terbaik. Oleh karena itu, jika aku kilaf, lupa, maka ingatkan aku untuk hari ini. Maafkan semua kekuranganku, kelemahanku, dan kehilafan semua yang ada pada diriku. Mungkin aku selama ini lalai sehingga tidak sempat memberikan senyum terbaik padamu. Dan ketika engkau bertanya, aku tidak sempat menjawabnya dengan baik. Hari ini semua kita adalah sahabat. Semua kita adalah satu nasib, satu perjuangan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, silakan balik kanan, saling membelakangi dari temannya. Kemudian Bapak dan Ibu berikan yang terbaik kepada temannya. Gesek kantongnya. Terserah mau ngasih 5.000, mau ngasih 10.000. Gesek dompetnya, atau ada penanya, atau apa saja yang bisa diberikan, dipersembahkan yang terbaik. Oke, ada cincinnya juga boleh, apa-apa. Oke, pena silakan boleh. Dan sampaikan dengan kata-kata Bapak Ibu. Sampaikan dengan kata-kata yang terindah, dan itu menjadi kenangan dan memori terindah bagi sahabat kita. Silakan Bapak Ibu. Sampaikan dengan kata. Pena juga boleh, buku juga boleh, uang juga boleh. Oke, sudah diserahkan Bapak Ibu. Boleh, gunting juga boleh Pak. Silahkan. Oke, sudah. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan diserahkan. Oke, sudah, waktunya habis, akan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, hapus dulu dong untuk kita semua. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada, kalau tidak saya bertanya. Karena ada satu handphone berpes. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu, adakah dari Bapak dan Ibu bisa menyebutkan nomor handphone yang ada? Bisa Pak? Bisa? Iya, sebutkan nomornya. Oh betul, luar biasa. Betul. Dapat dompet, silakan ke depan Pak. Silakan ke depan. Iya. Luar biasa. Ikut trainingnya gratis, malah dapat buku, malah dapat handphone. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa.
peserta dapat handphone. Terima kasih. Selamat Pak ya, tolong menjaga yang baik Pak. Oke baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Nampaknya alhamdulillah paham saudara Pak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada umur yang panjang kita ketemu lagi ya Bu, insya Allah. Bagaimana pantunnya Bu? Oke, kayaknya sudah closing ya. Baik, mudah-mudahan satitik dijadikan lautan, sekapar dijadikan. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini menjadi catatan khusus bagi malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah, dan ini akan menambah timbangan kebaikan kita. Amin amin amin. Kami dari tim ada 3 orang. Pertama Ustadz Ahmad Kidi, dokumentasi dan meliput semua kegiatan ini. Kemudian ada Azam, ya, juga tim dokumentasi, dan ada Bang Fauzi juga dokumentasi, dan saya sendiri sebagai pemateri. Sebenarnya kita tim ada 7 Bapak Ibu. Karena untuk kegiatan ini peserta kita tidak ada 8 di lapangan, semua tim kita turun untuk melakukan segala macam. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin ada kesalahan dari kami dan juga tim-tim kami yang dapat di ke tengah, muka tengah. Tadi ya coba tengahnya bukan. Yang dapat di ke tapi. Mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Lain ikhlas memaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kesempatan kepada Pak Kadis, Pak Sekdis, Ibu Kabid dan Pak Kabid berikan kesempatan kita berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang, amin. Kemudian sehat, amin. Minta umur panjang tapi tidak sehat payah dulu ya Bu. Nah, kemudian yang lebih utama sekali adalah diperpanjang usia kesolehan kita. Usia kesolehan kita semua, anak kita dan semua keluarga kita. Billahi fisabil haq fasdul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti materi motivasi dari Bapak Tarmizi, kesannya materi yang dibawakan oleh Bapak disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima, mudah dipahami, lalu seru, dan pesannya dari saya semoga kita kedepannya bisa mengikuti acara ini lagi dan terima kasih. Jadi sangat bagus. Terima kasih telah memberikan motivasi untuk saya dan teman-teman semua.